Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Irawan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal yang berkenaan dengan penghitungan PPh pasal 23, pajak penghasilan pasal 23, dan pajak penghasilan pasal 21. Nah, yang akan saya bahas yaitu mengenai soal-soal yaitu PPh pasal 23 dengan gaji harian. Karena itu, teman-teman semua simak sampai akhir supaya tidak gagal paham. Terima kasih. Untuk menghitung PPh pajak penghasilan pasal 23, maka kita harus mengetahui bagaimana teknik dan caranya. Karena itu, semua penjelasan saya berikut ini. Di dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus edisi 11 buku 1 ini, terbit Salam 4, maka dijelaskan bahwa untuk menghitungnya kita harus mengetahui yaitu jenis penghasilan, ada dividen, bunga, royalti, hadiah, bonus, dan lain-lain, sewa, jasa. Maka kita harus mengetahui bagaimana caranya. Untuk jenis penghasilan, maka tarifnya 15%, bunga 15%, royalti 15%, hadiah, bonus, dan lain-lain yaitu 15%. Nah, sedangkan untuk sewa dan jasa, maka tarifnya yaitu 2%. Berbeda dengan dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Dari karena itu, maka tekniknya juga persennya juga berbeda. Dasar pengenaan pajaknya yaitu jumlah laba bruto. Nah, teknik PPh pasal 23-nya yaitu 15% dikali jumlah laba bruto. Jadi 15% dikali jumlah laba bruto. Nah, itu rumusnya. Sedangkan untuk yang 2% tinggal diganti 2% dikali jumlah laba bruto. Jadi ini rumus yang paling mudah dikerjakan, yaitu 15% dikali jumlah laba bruto dan 2% dikali jumlah laba bruto. 2% untuk jasa sewa dan 15% untuk dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Penghitungan PPh pasal 23. Soal 1. PT Berlian selama bulan Desember 2019 melakukan kegiatan berhubungan dengan PPh pasal 23 sebagai berikut. Yang pertama, 1 Desember membayar royalti atas penggunaan formula produk yang dihasilkan kepada PT Campuran sebesar 19 juta untuk masa penggunaan Januari sampai dengan bulan Juli. Maka cara penghitungannya sangat mudah. Maka yaitu PT Campuran, maka dia menggunakan royalti tadi maka 15%. Maka 15% dikali dengan jumlah laba bruto 19 juta. Rp 19 juta. Maka didapatlah hasilnya yaitu Rp2.850.000. Ini untuk penghitungan royalti. Kemudian untuk kegiatan yang kedua yaitu pada tanggal 7 Desember 2019 yaitu PT Berlian membayar sewa kendaraan kepada Royan Transport sebesar Rp 50 juta rupiah. Jadi teknik penyelesaiannya sama, yaitu tarif dengan 2%. Kenapa dia 2%? Karena dia pembayaran sewa dikali dengan laba bruto yaitu 50 juta. Maka hasil yang didapat yaitu sama dengan P 1 juta. Nah, jadi untuk pembayaran sewa maka dari hitungannya seperti ini. Kemudian untuk kegiatan PT Berlian yang ketiga yaitu pada tanggal 9 Desember 2019 yaitu membayar jasa interior ruang direktur sebesar 8 juta sudah termasuk PPN.
Maka rumusnya itu PPH pasal 23 sama dengan 100 dibagi 110 dikali laba bruto 8.800.000. Maka dapatlah hasilnya 8 juta. Nah, langsung masuk pada rumus penghitungan, yaitu 2% dikali dengan 8 juta. Maka dapatlah hasilnya yaitu dengan 160.000. Pertanyaannya, kenapa ini 100 dibagi 100 dibagi 110? Karena dia sudah termasuk PPN. Oke, ketika tanggal 16 Desember 2019 membayar bunga sebesar 5 juta kepada BRI cabang Palembang, maka teknik penyelesaiannya yaitu tidak dipotong pajak karena penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank merupakan pengecualian daripada pajak penghasilan pasal 23. Ini tidak dipotong pajak seperti itu. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu PT Kerjaan melakukan transaksi yaitu pada tanggal 27 Desember 2019 yaitu membayar dividen untuk Dr. Anissa Nur Syafira dan kepada PT Kesuksesan tapi 20 juta. Nah, untuk Dr. Syafira ini Rp 7.500. Nah, maka pengerjaannya akan kita bagi dua. Yang pertama yaitu untuk Dr. Nur Syafira, Dr. Anissa Nur Syafira, yaitu mendapatkan tarif yaitu 10%. Kenapa 10%? Karena Dr. Nur Syafira merupakan dikenakan wajib pajak pribadi, bukan wajib pajak perusahaan. Maka dia dikenakan pasal PPH pajak penghasilan pasal 17 ayat 2C, yaitu wajib pribadi, maka dia dikenakan 10%. Cara pengerjaannya yaitu jumlah bruto dividen dikali dengan 2.500 lembar, maka sama dengan 18.750.000. Nah, kemudian setelah kita dikalikan, maka kita masukkan rumusnya yaitu 15% dikali 18.750.000. Maka dapatlah hasilnya yaitu Rp1.875.000. Maka ini hasil itu untuk penyelesaian Dr. Anissa. Maka Dr. Anissa ini tidak termasuk PPH pasal 23 karena dia masuk PPH pasal 17 ayat 2C. Sedangkan untuk PT Kesuksesan, maka dia cara penyelesaiannya langsung saja jumlah laba bruto yaitu sama dengan langsung 15% dikali dengan 20 juta. Maka dapatlah hasilnya sama dengan 3 juta. Maka untuk PT Kesuksesan dia termasuk ke dalam
pajak penghasilan pasal 23. Sedangkan untuk Anissa Nur Safira dia termasuk ke dalam pajak pribadi PPh pasal 17. Kemudian berikut ini adalah total pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong dan disetor adalah, itu yang pertama ada royalti PT Campuran 2.850.000, kemudian Senja sewa, Ryan transport 1 juta, kemudian jasa Kiki Desain yaitu 160.000, kemudian bunga tidak ada, dividen yaitu PT Kesuksesan yaitu 3 juta, maka total akhirnya adalah 7.010.000. Itu adalah hasil dari soal nomor 1. Oke, selanjutnya untuk soal yang kedua, maka soal yang kedua ini berhubungan dengan PPh pasal 21, yaitu saya akan langsung jawab. Itu yang pertama ditanya upah sehari, maka kita ketahui 460.000, kemudian upah kena pajak sehari yaitu 460.000 dikurang 450 kurang 450.000 sama dengan 10.000. PPh pasal 21 sehari, jadi 5% dikali dari 1.000 tadi, kali 1.000, karena 500 untuk upah sehari 500 dapatlah. Upah sehari 500. Kemudian soal yang kedua yaitu upah yang diterima pada hari ke-10 setelah dipotong pajak. Maka kita tahu PPh pasal 21 untuk 10 hari, maka 10 kali upah sehari rumusnya yaitu 10 dikurang 10 kali PTKP sehari dikali 5%, maka kita dapat 10 dikali upah sehari yaitu 460.000, jadi dikurang 10 dikali PTKP sehari yaitu 54 juta, maka dapatlah dibagi 360 dikali 5%, maka itu dapatlah yang ini tadi 4.600.000, kemudian ini dapatlah dapatlah 1.500.000, kemudian dikali 5%, kemudian turun yaitu 4.600.000. ini hasilnya yaitu diturunkan menjadi 4.600.000 dikurang 1.500.000 dikali 5%, maka dapatlah hasilnya 3.100.000 dikali 5% yaitu 155.000. maka dapatlah untuk upah pada hari ke-10 yang telah dipotong pajak yaitu 155.000. Dan PPh pasal 21 yang sudah dipotong pada hari ke-10 yaitu sehari pertama dan hari ke-9 ialah 9 dikali 500. 9 dikali 500 tadi 500, maka dapatlah hasilnya 45.000. Nah, kemudian PPh pasal 21 yang dipotong pada hari ke-10 ialah tinggal dikurang yaitu 155.000 dikurang 45.000. Nah, ini dikurang dengan ini, maka dapat hasilnya 150.500. Untuk hasil akhir yaitu pada hari ke-10 yaitu yang telah dipotong pajak yaitu 150.500. Kemudian upah harian bersih yang diterima oleh Ryan pada hari ke-10 yaitu 460.000. ini upah hariannya
460.000 dikurang 150.500, dapatnya dari sini tadi 150.500, maka dapatlah hasilnya akhirnya pada hari ke-10 mulai dibayar pajak yaitu 309.500. Kemudian yaitu yang C, yaitu PPh pasal 21 untuk upah hari ke-11 dan seterusnya. Jadi upah hari 11 dan seterusnya adalah upah harian dikurang PTKP harian, rupakan begitu. Jadi upah hariannya 460.000 dikurang PTKP harian yaitu 54 juta dibagi 360, maka kita ketahui itu 460.000 dikurang, ini hasilnya tadi turun hasilnya menjadi 150.000, maka jadi 460.000 dikurang 150.000 maka hasilnya 310.000. Nah, PPh pasal 21 5% dikali 310.000 tadi, 5% dikali 310 dapat sini, maka dapatlah hasil akhirnya adalah 15.500. Nah, inilah akhir hasil dari jawaban dari soal nomor 2 tentang PPh pajak penghasilan pasal 21. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan, kehilapan ataupun salah penjumlahan. Maklum, saya adalah masih belajar, karena itu saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri.